Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Januari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Protes sampah menumpuk, jalan rusak dan lampu padam, warga air besar Ambon blokade jalan. Sejumlah warga di kawasan air besar Arbes RT 012 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon menggelar aksi demonstrasi disertai blokade jalan Senin 12 Januari 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tumpukan sampah yang tak kunjung ditangani pemerintah. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 10 pagi, warga membentangkan spanduk berukuran sekitar 1x2 meter yang menghalangi badan jalan. Selain itu, sejumlah ban bekas kendaraan roda 2 dan roda 4 tampak berserakan di bawah jembatan sebagai bagian dari aksi blokade. Aksi yang dimulai sekitar pukul setengah 9 pagi dan berakhir pada pukul 10 pagi menimbulkan bau busuk menyengat dari tumpukan sampah sehingga mengganggu pengendara dan warga sekitar serta dikhawatirkan berdampak pada kesehatan. Dalam aksi tersebut, warga membentangkan spanduk bertuliskan Pak Wali Kota, kami butuh lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Warga menyuarakan 3 tuntutan utama, yakni penanganan sampah yang menumpuk, perbaikan jalan yang rusak, serta pengaktifan kembali lampu penerangan jalan. Koordinator aksi Ardi Tualepe mengatakan aksi blokade terpaksa dilakukan karena kondisi sampah yang semakin parah, mengeluarkan bau busuk dan tidak pernah diangkut. Ia menambahkan aksi serupa sudah dilakukan untuk kedua kalinya, namun hingga kini belum ada realisasi janji pemerintah, termasuk pembangunan pos pengawasan untuk memantau aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut. Usai aksi dan penyampaian aspirasi warga, sejumlah pejabat hadir di lokasi, di antaranya Wakapolresta Ambon AKBP Nur Rahmat, Kapolsek Sirimau Ibtu Ashari Lalo, kemudian staf ahli Wali Kota Ambon Rustam Simanjuntak, serta Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah Ali Hatala. Nggak mau masuk cek itu. Lampu ya jalur kabel mana yang ada putus? Par lampu. Tribuners, lubang jalan di Jalan Syarana Mual Ambon belum ditangani, picu kecelakaan berulang. 1 pekan lebih berlalu, lubang besar hampir sedalam 1 meter di Jalan Syarana Mual KTKT Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon belum juga mendapatkan penanganan optimal hingga Minggu 11 Januari 2026. Warga setempat menyebutkan selama sepekan terakhir lubang tersebut kerap memicu kecelakaan lalu lintas, mulai dari kendaraan roda 4 yang bannya terperosok ke dalam lubang hingga pengendara sepeda motor yang terjatuh karena tidak menyadari keberadaan lubang di badan jalan. Untuk mengantisipasi bahaya, warga di sekitar lokasi berinisiatif memasang berbagai penanda darurat, mulai dari kayu-kayu, ranting pohon, hingga memasang garis polisi agar pengendara lebih waspada. Namun upaya tersebut dinilai tidak efektif. Jalan Syarana Mual merupakan jalan berstatus nasional dengan volume lalu lintas tinggi. Banyak pula kendaraan berat bermuatan kontainer menggunakan akses jalan ini tiap hari. Mobil kontainer yang tiap malamnya melintasi kawasan itu kerap menyapu bersih penanda darurat yang dipasang warga. Ia menyebutkan kecelakaan hampir terjadi setiap harinya, warga bahkan sempat meletakkan peti-peti tomat sebagai penanda tambahan, namun tetap tertabrak kendaraan besar. Menurut Tina, sopir mobil kontainer yang menabrak penanda seringkali tidak berhenti dan memilih perjalanan. Tentu kondisi ini sangatlah membahayakan keselamatan pengguna jalan, mengingat lokasi berada di jalur nasional dengan arus lalu lintas padat. Diharapkan pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan sebelum terjadi kecelakaan yang lebih serius ataupun bisa berdampak terhadap kondisi lubang yang semakin lebar akibat tekanan kendaraan bertonase besar.
Pak, su berapa lama nih Akang ini jalan ini? Ini sudah 1 minggu kapa, sudah 1 minggu lebih. Orang jatuh terus Ibu? Orang jatuh terus. Biar katon taruh apa ini kayu, taruh apa tetap malam don tabrak. Kemarin do ada taruh apa ini peti tomat lah, baru tabrak kayu tahambur. Orang sama jergen saya don tabrak lari sampai orang jatuh taruh si Akang. Ya, ini siapa yang taruh Pak? Yang banin Ibu? Kalau ban ini tadi beta kurang tahu pagi-pagi lah kan sudah ada. Mungkin anto di sebelah kah, atau yang di sebelah barang seri yang perhatikan itu anto di sebelah dua-duanya yang perhatikan akan kalau pagi lihat oto sudah berakakan sama-sama yang don taruh toh balik don taruh ulang hanya takut jangan sampai yang lain ada yang kecelakaan hari apa itu malam apa itu motor oto pembantah masuk don cungkel kasihan anto di sebelah itu yang paku bantu cungkel. Jadi Ada tadi malam kejadian lah Ibu? Kalau tadi malam kita ada keluar. Kalau tadi malam itu kamar malam boleh. Oh, kemarin malam. Kamar malam ada perempuan. Jadi dia jatuh lah dari motor lah, perempuan bagus lah luka-luka lah. Kalau seberapa hari itu jatuh terus. Maksudnya takut lah. Tapi di sini was-was lah. Makanya kalau anak-anak itu boleh dulu kalau di jalan. Tribuners perkampungan bersih di Tayano Waringin Cap, Kota Ambon, hutan jadi korban akibat minimnya TPS. Sepanjang dusun Tayano, Desa Rumah 3 hingga Waringin Cap, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Wajah perkampungan tampak bersih dan tertata Minggu 11 Januari 2026. Hampir tidak ditemukan sampah plastik yang berserakan di sekitar pemukiman warga. Kawasan perkampungan yang berada di dataran tinggi ini menyuguhkan pemandangan langsung pemukiman Ambon. Di beberapa titik terpasang papan kampanye kebersihan yang memuat informasi tentang jenis-jenis sampah serta waktu yang dibutuhkan untuk terurai di alam. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra penyuplai sayur mayur ke Kota Ambon. Selain itu menjadi daerah tangkapan air dan sumber mata air yang dialiri di sebagian besar wilayah Kecamatan Teluk Ambon. Beberapa wisata alam juga berada di sana seperti air terjun Tayano dan Bukit Indah. Namun di balik wajah perkampungan yang tampak bersih, persoalan lingkungan justru terlihat di kawasan hutan dan sepanjang ruas jalan penghubung. Penelusuran tribunambon.com, tidak ditemukan satu tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang dibangun pemerintah di sepanjang jalur itu. Hanya ditemukan sedikitnya 8 titik pembuangan sampah liar. Sampah rumah tangga terutama plastik sampah tampak menumpuk di area hutan dan semak-semak di pinggir jalan. Kondisi ini sering dikeluhkan para wisatawan yang melintasi. Wisatawan Siti 26 tahun saat melihat tumpukan sampah di beberapa titik hutan sepanjang jalan itu. Kita ke berita terakhir Tribuners dari Kabupaten Maluku Tengah. 27 Januari 2026, Kedutaan Besar Australia bakal sambangi Maluku Tengah. Kedutaan Besar atau Kedubes Australia dijadwalkan bakal menyambangi Kabupaten Maluku Tengah tepat di SD Negeri 216 dan SD Negeri 202 di Kecamatan Salahutu pada 27 Januari 2026 mendatang.
Kunjungan kedua kali ke Dubes Australia itu juga bakal dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Bappenas serta perwakilan pejabat dari 10 kabupaten di Indonesia. Fokus kunjungan kali ini ialah menindaklanjuti penerapan program inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian dikatakan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Maluku Tengah, Husein Mukadar kepada wartawan Senin 12 Januari 2026. Husein menyampaikan ke Dubes dan stakeholder lainnya ingin melihat program yang sudah dilaksanakan Pemda Maluku Tengah bersama inovasi dalam peningkatan literasi, generasi, dan karakter jenjang SD, serta peningkatan kompetensi guru. Tentu hal inilah yang menjadi optimisme Pemda melalui instansi teknis Disdikbud untuk mengatasi masalah pendidikan di bumi Pamahanunusa ini. Husein Mukadar mengatakan masalah pendidikan cenderung terjadi di ruang-ruang kelas, maka dari itu menjadi pilar utama yang terus dikembangkan potensinya. Selain itu, Kepala Dinas juga menyebut bakal dilakukan pemerataan program inovasi untuk sekolah-sekolah di Maluku Tengah pada tahun 2026, di mana tahun ini bakal berfokus pada Kecamatan Salahutu, Kecamatan Lehitu, Kecamatan Lehitu Barat, Kecamatan Banda, dan Saparua. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan instruksi Bupati untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Maluku Tengah. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Januari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.